Namaku Hajijah Salamah. Orang-orang memanggilku Bu Hajah sejak 5 tahun lalu, sejak aku pulang dari Tanah Suci. Sejak itu pula, hidupku seolah dipasangi pagar tak kasat mata, dihormati, dijaga jaraknya, tapi juga dijauhkan dari banyak hal yang dulu terasa biasa. Aku tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, kota yang tidak besar tapi cukup ramai karena pasarnya hidup sejak subuh. Pasar Wuringin Jaya namanya. Di sanalah aku menghabiskan sebagian besar hidupku. Di sanalah orang-orang mengenalku bukan sebagai Hajijah, melainkan sebagai Bu Hajah, pemilik kios apel terbesar di pasar itu. Kiosku berada di deretan depan. Mudah dilihat, mudah diingat. Apel Malang, apel Fuji, apel Washington tersusun rapi dalam keranjang-keranjang besar. Timbanganku selalu tepat, hargaku tegas. Tidak ada tawar-menawar berlebihan, tidak ada permainan curang. Aku membangun semua itu sendirian. Suamiku meninggal 7 tahun lalu karena stroke. Anak-anakku sudah berkeluarga dan tinggal di kota lain. Aku menolak ikut mereka. Aku tidak mau menjadi tamu di rumah anak sendiri. Aku memilih bertahan di pasar, di tempat yang memberiku rasa memiliki. Orang-orang bilang aku perempuan kuat. Aku jarang tersenyum berlebihan, jarang berbasa-basi. Aku bicara seperlunya, bekerja seperlunya, dan pulang dengan langkah pasti. Sejak pulang haji, sikap orang-orang berubah. Mereka memanggilku lebih pelan, lebih sopan, lebih berhati-hati. Bu Hajah jangan capek-capek. Bu Hajah sehat terus ya. Bu Hajah insya Allah berkah. Aku mengangguk, tersenyum kecil, lalu kembali bekerja. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Kehormatan itu kadang terasa lebih sepi daripada kesendirian. Setiap subuh, aku bangun sebelum azan pertama. Aku wudu, sholat, lalu bersiap ke pasar. Langit masih gelap saat aku membuka kios. Udara dingin menyelinap di sela-sela daster dan kerudung panjangku. Aku suka momen itu. Saat pasar belum ramai. Saat hanya suara sapu, derit gerobak, dan langkah-langkah pedagang yang terdengar. Di jam-jam itulah aku merasa hidupku utuh. Tidak dinilai, tidak dibandingkan. Hanya aku dan pekerjaanku. Aku jarang menoleh ke kiri atau ke kanan. Aku fokus pada apel, pada susunan warna merah dan hijau, pada angka-angka timbangan. Aku pikir hidupku akan terus seperti itu. Tenang, teratur, tanpa kejutan. Sampai suatu pagi aku melihat dia. Awalnya hanya sekilas. Seorang lelaki mendorong gerobak apel keliling di depan pasar. Bajunya lusuh, sepatunya sudah tipis. Topi hitamnya tampak pudar terkena matahari. Aku tidak tahu kenapa mataku tertahan. Bukan karena wajahnya tampan, bukan karena caranya berjalan, tapi karena cara dia menyentuh apel-apel itu. Hati-hati, pelan, seolah setiap buah punya harga diri. Dia menyusun apel di gerobaknya dengan rapi, memisahkan yang sedikit lecet dari yang mulus. Aku melihatnya menolak apel yang jelas-jelas busuk, padahal pengepul menyodorkannya. Yang ini jangan, Pak, katanya pelan. Nanti kasihan yang beli. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa dadaku terasa hangat. Namanya Raka. Aku tahu namanya bukan dari dia. Aku tahu dari pedagang lain yang suka bicara. Penjual apel keliling itu jujur, Bu. Anak rantau katanya. Kerjanya nggak neko-neko. Aku hanya mengangguk, pura-pura tidak tertarik. Padahal sejak hari itu, aku mulai memperhatikannya. Setiap pagi, gerobaknya lewat depan kiosku. Dia selalu menunduk sopan, tidak pernah menatap lama, tidak pernah menyapa lebih dulu. Aku juga tidak menyapa. Hubungan kami, kalau bisa disebut begitu, hanyalah dua orang yang saling tahu keberadaan tanpa bicara. Tapi lama-lama, keberadaannya terasa berbeda. Ada pagi ketika dia tidak lewat. Entah kenapa, aku merasa pasar terasa lebih sunyi. Aku marah pada diriku sendiri karena memikirkan hal remeh seperti itu. Aku ini Bu Hajah, umurku lebih dari 50. Aku sudah selesai dengan urusan perasaan. Begitu pikirku. Namun suatu hari, hujan turun deras tiba-tiba. Pasar gaduh, pedagang berlarian menutup lapak. Aku melihat Raka berdiri di depan kiosku, memeluk gerobaknya agar tidak kehujanan. Air mengalir dari ujung topinya. Dia berdiri canggung, tidak berani masuk ke emperan kios tanpa izin. Aku menatapnya cukup lama sebelum berkata, "Masuk saja." Dia terkejut. "Iya, Bu, maaf." Itu percakapan pertama kami. Pendek, kaku, tapi mengubah segalanya.
Dia berdiri di sisi kios, menjaga jarak. Aku kembali menyusun apel, berpura-pura sibuk. Hening di antara kami terasa aneh, tapi tidak canggung. Sejak hari itu, Raka mulai mengambil apel dari kiosku. Awalnya 1 keranjang kecil, lalu 2. Lalu hampir setiap pagi, aku memberinya harga lebih murah. Bukan karena aku kasihan. Bukan karena aku ingin dipuji. Aku hanya ingin dia kembali. Aku tahu ini salah. Aku tahu pasar memperhatikan. Bisikan mulai terdengar. Bu Hajah kok sering bareng penjual apel keliling? Dikasih harga khusus katanya. Tumben Bu Hajah ramah ke laki-laki muda. Aku mendengar semuanya. Aku memilih diam. Aku pikir diam akan melindungiku. Aku salah. Setiap kali aku melihat Raka mendorong gerobaknya pergi, ada perasaan aneh di dadaku. Bukan rindu, bukan suka. Lebih seperti kehilangan yang belum terjadi. Aku mulai menyiapkan apel terbaik untuknya. Aku memastikan timbanganku pas. Aku bahkan bertanya pelan suatu pagi. "Sudah sarapan?" Dia menunduk, tersenyum kecil. "Belum, Bu." Kalimat sederhana itu menghantamku lebih keras dari yang seharusnya. Aku pulang ke rumah hari itu dengan pikiran penuh. Aku duduk lama di ruang tamu, memandangi foto suamiku yang masih tergantung. "Aku nggak salah kan?" bisikku pelan. Tidak ada yang menjawab. Malam itu aku susah tidur. Bukan karena pasar, bukan karena gosip, tapi karena aku sadar. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku menunggu seseorang. Dan aku tidak tahu apa yang lebih menakutkan. Perasaan itu sendiri, atau kenyataan bahwa aku mulai menikmatinya. Bab ini adalah awal dari sesuatu yang tidak pernah kurencanakan. Sesuatu yang akan menguji kehormatanku, imanku, dan keberanianku sebagai perempuan. Dan aku belum tahu, apakah aku cukup kuat untuk menghadapinya. Aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku yang rapi bisa terusik oleh sesuatu yang begitu sederhana. Bukan oleh harta, bukan oleh fitnah besar, tapi oleh kehadiran seorang penjual apel keliling yang setiap pagi lewat di depan kiosku dengan langkah pelan dan kepala tertunduk. Namanya Raka. Aku mulai menyadari satu hal yang mengganggu. Aku hafal jam kedatangannya. Setiap pukul 5:30 pagi, ketika matahari baru naik separuh, gerobaknya akan terdengar berderit pelan. Bunyi khas roda besi yang sudah aus, dan tanpa sadar aku akan menoleh. Awalnya aku menganggapnya kebetulan, tapi kebiasaan tidak pernah lahir dari kebetulan. Raka tidak pernah berhenti lama di depan kiosku. Dia hanya mengambil apel, membayar tepat, lalu pergi. Tidak ada obrolan panjang, tidak ada candaan. Tapi justru itu yang membuat keberadaannya terasa berbeda. Pedagang lain sering berbicara keras, tertawa berlebihan atau memamerkan dagangan. Raka tidak. Dia bekerja seperti orang yang tahu posisinya di dunia, tidak tinggi, tidak rendah, hanya ingin hidup layak. Aku memperhatikannya diam-diam. Cara dia mengelap apel sebelum menyusunnya, cara dia menimbang ulang, memastikan beratnya pas, cara dia berbicara pada pembeli, pelan, sopan, tanpa paksaan. Suatu pagi, aku melihat seorang ibu muda menawar apel terlalu murah. Raka tersenyum, menggeleng pelan. Kalau segitu, mending ibu beli yang ini saja, yang besar nanti rugi. Ibu itu terkejut. Kok Mas malah nawarin yang lebih kecil? Raka tertawa kecil. Biar sama-sama enak, Bu. Kalimat itu membuatku berhenti menyusun apel. Aku menatap punggungnya lama. Aku sudah puluhan tahun berdagang. Aku tahu betul, kejujuran seperti itu jarang bertahan lama di pasar. Dan entah kenapa, aku takut dunia akan melukai lelaki itu. Perhatian kecilku berubah jadi kebiasaan yang berbahaya. Aku mulai menanyakan kabarnya. Singkat, seperlunya. Dagangan laku? Hujan kemarin gak kehujanan? Dia selalu menjawab dengan menunduk, seolah takut menatap mataku terlalu lama. Iya, Bu. Alhamdulillah. Aku menikmati jawaban itu lebih dari yang seharusnya. Aku mulai menyadari perubahan dalam diriku sendiri.
Aku menunggu, aku memperhatikan, aku peduli. Padahal selama ini aku hidup tanpa peduli pada siapapun selain diriku sendiri dan pekerjaanku. Pasar mulai menangkap sinyal itu. Bisikan terdengar lebih sering, lebih berani. Bu Hajah sekarang sering senyum ya. Katanya penjual apel itu diistimewakan. Loh, Bu Hajah kan orang baik. Kalimat terakhir itu terdengar seperti pujian. Tapi nadanya menusuk. Seolah-olah kebaikanku harus selalu steril. Tanpa emosi, tanpa perasaan manusiawi. Aku mulai menjaga sikap. Aku mengurangi bicara. Aku membatasi senyum. Aku kembali jadi Bu Hajah yang dingin dan rapi. Tapi anehnya, jarak itu justru membuatku gelisah. Suatu pagi, Raka tidak datang. Gerobaknya tidak terdengar. Aku menunggu tanpa sadar. Setengah jam berlalu. 1 jam. Dadaku terasa tidak enak. Aku marah pada diriku sendiri. Apa urusanku? Gumamku pelan. Namun ketika akhirnya dia muncul hampir siang, bajunya basah, wajahnya pucat, aku langsung berdiri. "Kamu kenapa?" tanyaku refleks. Dia terkejut. "Motor pengepul mogok, Bu. Jadi jalan kaki dorong gerobak." Aku menelan ludah. Jarak antara kios dan rumah pengepul tidak dekat. "Kamu sarapan?" tanyaku cepat. Dia tersenyum kecil. "Belum." Entah keberanian dari mana yang mendorongku, aku masuk ke belakang kios dan keluar membawa sebungkus nasi. "Makan," kataku singkat. "Jangan banyak tanya." Raka membeku. Matanya membesar. "Bu, saya..." "Makan saja," potongku. Dia menerima dengan tangan gemetar. Dan disitulah aku tahu, aku sudah melangkah terlalu jauh. Aku pulang hari itu dengan jantung berdebar. Aku tahu pasar melihat. Aku tahu gosip akan membesar. Dan benar saja, sore harinya Bu Rini, pedagang sayur di sebelah kios, mendekat sambil tersenyum aneh. "Bu Hajah baik banget sama Raka ya." Aku menatapnya datar. Dia pedagang, aku pedagang. Itu saja. Bu Rini tertawa kecil. "Iya sih, tapi jarang Bu Hajah sepeduli itu." Aku tidak menjawab. Malam itu aku duduk lama di rumah, memandangi lantai, mendengarkan suara jam dinding yang berdetak pelan. Aku sadar aku berada di titik berbahaya. Aku ini perempuan berhaji. Simbol kesalehan. Simbol kehormatan. Dan aku mulai menyukai perhatian seorang lelaki muda yang tidak punya apa-apa selain kejujuran. Aku berdoa lama malam itu. Bukan minta dihilangkan perasaannya, tapi minta diberi kekuatan. Namun doa tidak selalu datang dengan jawaban yang kita inginkan. Beberapa hari kemudian, aku jatuh sakit. Demam tinggi. Tubuh menggigil. Aku pulang lebih awal dan tidak ke pasar keesokan harinya. Dan yang mengetuk pintuku sore itu adalah Raka. Wajahnya cemas. Tangannya membawa kantong kecil. "Bu, saya dengar ibu sakit," katanya pelan. "Saya bawain apel sama bubur." Aku tidak pernah membuka pintu untuk siapapun selain keluarga. Itu aturan tak tertulis yang kubuat sendiri sejak suamiku meninggal. Rumah ini adalah benteng terakhirku. Tempat aku bisa menjadi diri sendiri tanpa sorot mata pasar. Tanpa tuntutan sebagai Bu Hajah yang harus selalu tampak kuat dan lurus. Namun sore itu, aku berdiri di ambang pintu dengan tubuh lemas. Menatap Raka yang berdiri canggung membawa kantong plastik berisi apel dan bubur. "Masuk saja," kataku akhirnya. Suaraku lebih pelan dari biasanya. Raka terlihat ragu. Nggak apa-apa, Bu?" Aku mengangguk singkat. Aku nggak kuat berdiri lama. Dia masuk dengan langkah hati-hati, seolah takut lantai rumahku akan retak jika dipijaknya. Aku duduk di kursi kayu ruang tamu, menarik napas panjang. Kepalaku masih berat. Demam belum sepenuhnya turun.
Raka menaruh bawaannya di meja kecil. Ini apel manis, Bu, yang biasanya Ibu suka. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Aku baru sadar. Dia memperhatikanku selama ini. Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa. Aku tidak ingin suaraku bergetar. Tidak ingin dia tahu betapa kehadirannya di rumah ini terasa seperti pelanggaran, sekaligus penghiburan. Dia tidak lama duduk. Hanya memastikan aku makan bubur. Lalu berdiri. Ibu istirahat saja, katanya sopan. Besok saya lewat lagi. Aku menoleh cepat. Tidak usah. Dia terdiam. Aku bisa ke pasar sendiri. Lanjutku. Meski aku sendiri tidak yakin. Raka tersenyum kecil. Iya, Bu. Saya cuma lewat. Setelah dia pergi, rumah ini terasa aneh. Sunyi, tapi tidak kosong. Seolah ada bekas kehadiran yang tertinggal di udara. Aku memejamkan mata lama. Aku tahu, sejak hari itu, aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semua ini biasa saja. Keesokan paginya, aku memaksakan diri ke pasar. Tubuhku masih lemah, tapi aku tidak mau menambah bahan omongan. Begitu aku membuka kios, beberapa pedagang langsung melirik. Ada yang menyapa lebih ramah dari biasanya. Ada pula yang pura-pura sibuk. Dan Raka, dia berdiri agak jauh. Tidak langsung mendekat, tidak mengambil apel seperti biasa. Aku menunggu. Setengah jam berlalu sebelum akhirnya dia datang. Menunduk sopan. Ibu sudah baik kan? Tanyanya pelan. Sudah? Jawabku singkat. Dia mengambil apel seperti biasa, membayar tepat, lalu pergi tanpa obrolan tambahan. Sikapnya terlalu hati-hati. Dan itu membuatku gelisah. Aku sadar, dia juga menjaga jarak. Dan entah kenapa, itu menyakitiku. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang aneh. Kami tetap bertemu hampir setiap hari, tapi ada jarak yang terasa. Aku menahan diri untuk tidak terlalu perhatian. Raka menahan diri untuk tidak terlalu dekat. Namun perhatian yang ditekan justru mencari jalan lain untuk muncul. Aku mendapati diriku menyiapkan apel terbaik tanpa sadar. Aku memastikan stoknya cukup untuk dia ambil. Aku gelisah kalau gerobaknya belum terlihat. Pasar tidak buta. Bisikan semakin sering terdengar. Penjual apel itu sering banget ke kios Bu Hajah. Katanya sampai ke rumah juga. Jangan-jangan? Aku mendengar semuanya. Aku memilih diam. Tapi diam tidak menghentikan apapun. Suatu siang, saat pasar sedang ramai, aku melihat seorang pedagang lain memarahi Raka. Nadanya tinggi, kasar. Lu jualan murah banget sih, bikin kita rugi. Raka hanya menunduk, mencoba menjelaskan. Aku melihat bahunya sedikit gemetar. Entah kenapa, darahku mendidih. Aku keluar dari kios. Masalah apa? Tanyaku tegas. Pedagang itu terkejut. Nggak apa-apa Bu Hajah. Kalau nggak apa-apa kenapa teriak-teriak? Tanyaku dingin. Dia terdiam lalu pergi sambil menggerutu. Raka menatapku. Wajahnya pucat. Bu, saya bisa urus sendiri. Aku menatapnya tajam. Kalau kamu bisa, kamu nggak akan diperlakukan seperti itu. Kalimat itu keluar begitu saja. Setelah mengucapkannya, aku sendiri terkejut. Aku pulang hari itu dengan perasaan campur aduk. Aku sadar aku sudah melibatkan diri terlalu jauh. Aku tidak lagi netral. Aku tidak lagi hanya pedagang. Malam itu aku duduk lama di sajadah, berdoa dengan suara bergetar. Ya Allah, kalau ini salah, hentikan.
Kalau ini ujian, kuatkan. Namun hari demi hari, perasaan itu justru menguat. Suatu pagi, aku tidak melihat Raka. Tidak siang, tidak sore. Hatiku gelisah. Aku bertanya pada pedagang lain, pura-pura santai. Raka kemana? Oh, katanya lagi sakit, kecapean dorong gerobak. Tanpa pikir panjang, aku menutup kios lebih awal. Aku tahu ini gila. Aku tahu ini akan jadi omongan besar kalau ketahuan. Tapi kakiku sudah melangkah ke arah rumah kontrakannya. Rumah itu kecil, sempit, di gang sempit. Aku mengetuk pelan. Raka membuka pintu dengan wajah kaget. Bu Hajah? Dia terlihat pucat, berkeringat. Kamu sakit? Kenapa nggak bilang? Tanyaku. Suaraku gemetar menahan emosi. Takut ngerepotin, jawabnya pelan. Aku masuk tanpa menunggu izin. Aku membantu menyiapkan air hangat, memaksanya minum obat. Aku duduk di sampingnya, menjaga jarak tapi cukup dekat untuk merasakan nafasnya. Di situ aku sadar, aku sudah tidak peduli lagi pada omongan orang. Yang kupedulikan hanya satu, dia baik-baik saja. Dan kesadaran itu menakutkanku. Karena sejak saat itu, aku tahu, perasaan ini bukan lagi sekadar perhatian. Ini sudah menjadi keterikatan yang akan menuntut harga mahal. Dan aku belum tahu, apakah aku siap membayarnya. Aku pulang dari rumah kontrakan Raka dengan langkah yang tidak lagi ringan. Gang sempit itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap suara langkah seperti memantul di kepalaku sendiri. Aku tahu, apa yang baru saja kulakukan bukan hal sepele. Aku, Bu Hajah yang selama ini menjaga jarak, baru saja masuk ke rumah seorang lelaki yang bukan keluargaku. Lelaki muda, penjual apel keliling. Jika pasar tahu, semuanya akan berubah. Dan pasar selalu tahu lebih cepat dari yang kita kira. Keesokan paginya, suasana pasar Wringin Jaya terasa berbeda sejak aku melangkah masuk. Tidak ada teriakan biasa, tidak ada sapaan ramah yang hangat. Ada jeda aneh setiap kali aku lewat, seperti percakapan yang dipotong paksa. Aku pura-pura tidak peduli. Aku membuka kios seperti biasa, menyusun apel, mengecek timbangan. Tanganku bergerak otomatis, tapi pikiranku penuh kewaspadaan. Aku melihat Raka dari kejauhan. Dia berdiri di dekat gerobaknya, tidak langsung mendekat ke kiosku seperti biasa. Wajahnya tampak tegang, matanya sesekali melirik ke arahku, lalu cepat-cepat menunduk. Aku tahu, dia juga merasakan perubahan itu. Belum setengah jam kiosku buka, Bu Rini datang. Pedagang sayur yang mulutnya lebih tajam dari pisau dapur. Bu Hajah, kelihatannya capek ya? Katanya sambil tersenyum aneh. Biasa, jawabku datar. Bu Rini mendekat sedikit. Soalnya kemarin katanya kelihatan di gang belakang. Ada urusan apa ya? Darahku berdesir. Aku menatapnya lurus. Urusan dagang. Bu Rini tertawa kecil. Oh, dagang? Sama penjual apel keliling, aku tersenyum tipis. Senyum yang biasa ku pakai saat berhadapan dengan pembeli bandel. Bu Rini, mau beli apel atau mau gosip? Wajahnya sedikit berubah. Saya cuma nanya. Kalau cuma nanya, jangan pakai nada menuduh. Kataku pelan tapi tegas. Bu Rini mundur sambil tertawa hambar. Tapi aku tahu, api sudah dilempar. Tinggal menunggu membesar. Sejak hari itu, bisikan tidak lagi disamarkan. Aku mendengar namaku disebut di belakang. Aku melihat orang-orang menunjuk pelan. Aku merasakan tatapan yang tak lagi penuh hormat, tapi rasa ingin tahu bercampur penilaian. Dan yang paling menyakitkan, aku melihat sebagian orang mulai menjauh. Seorang pemasok yang biasa datang pagi-pagi menunda kiriman. Seorang pelanggan lama hanya menoleh sebentar, lalu pergi. Kepercayaan yang kubangun puluhan tahun terasa goyah, hanya karena satu hal. Aku terlihat tidak pantas. Aku berdiri di kios, menahan dada yang terasa sesak. Raka mendekat siang itu. Langkahnya ragu. Bu, katanya pelan. Saya dengar orang-orang. Aku mengangkat tangan. Jangan dibahas. Dia terdiam. Kalau karena saya, Bu, saya bisa pergi. Kalimat itu membuatku menoleh cepat. Kemana? Tanyaku. Ke pasar lain. Atau berhenti dulu. Jawabnya lirih. Aku menatapnya lama. Wajahnya lelah. Matanya penuh rasa bersalah. Ini bukan salahmu, kataku.
Tapi karena saya, nama ibu jadi... Aku memotong. Suaraku meninggi tanpa sadar. Cukup. Beberapa orang menoleh. Aku menarik napas, menurunkan nada. Kamu jangan buat keputusan sekarang, kataku lebih pelan. Kamu kerja saja seperti biasa. Raka mengangguk, tapi aku tahu hatinya tidak tenang. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat. Aku mulai dipanggil dalam pertemuan kecil pedagang. Awalnya hanya obrolan, lalu berubah jadi nasihat, lalu berubah jadi sindiran. Bu Hajah kan panutan. Kalau sampai salah langkah, kasihan yang lain. Nama baik pasar juga harus dijaga. Aku mendengarkan semuanya dengan wajah tenang, tapi hatiku berontak. Sejak kapan menjaga nama baik berarti mematikan perasaan manusia? Suatu sore, aku dipanggil oleh Pak Hadi, tokoh pasar yang dihormati. Bu Hajah, katanya hati-hati. Kami cuma ingin ibu hati-hati. Hati-hati soal apa, Pak? Tanyaku. Pak Hadi menghela napas. Soal kedekatan itu, orang-orang sudah bicara kemana-mana. Aku menatapnya. Kalau orang bicara tanpa tahu apa-apa, apa saya harus ikut bertanggung jawab? Dia terdiam. Kami hanya khawatir. Aku berdiri. Yang seharusnya dikhawatirkan itu fitnah, Pak. Bukan perempuan yang masih punya hati. Aku pergi sebelum air mataku jatuh. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, memikirkan semua yang sedang terjadi. Aku merasa lelah. Bukan lelah bekerja, tapi lelah diadili. Aku membuka lemari, mengambil mukena, lalu duduk lama di sajadah. Doaku malam itu tidak panjang, tapi penuh kejujuran. Ya Allah, kalau ini cobaan, jangan biarkan aku sendirian. Keesokan paginya, aku datang ke pasar dengan keputusan yang belum jelas, tapi tekad yang mulai terbentuk. Aku tidak akan lari. Aku juga tidak akan bersembunyi. Raka datang mengambil apel. Tangannya sedikit gemetar saat menghitung uang. Bu, katanya pelan. Apa ibu menyesal kenal saya? Pertanyaan itu membuatku terdiam lama. Aku menatap wajahnya. Wajah lelaki sederhana yang tidak pernah memintaku apapun, yang hanya hadir dengan kejujuran dan rasa hormat. Tidak, jawabku akhirnya. Aku menyesal kalau aku berpura-pura. Raka menelan ludah. Kalau nanti ibu disuruh memilih, aku menggeleng. Jangan paksa aku menjawab hari ini. Dia mengangguk, menahan sesuatu di matanya. Bab ini berakhir dengan tekanan yang semakin nyata. Pasar telah menjatuhkan vonis tanpa pengadilan. Dan aku, Bu Hajah yang selama ini hidup dalam kehormatan, kini harus memilih. Bertahan dalam citra atau berdiri dalam kejujuran. Dan aku tahu, apapun pilihanku, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku mulai menyadari satu hal yang menyakitkan. Bukan pasar yang paling kejam, melainkan diriku sendiri. Setiap pagi aku berdiri di depan kios dengan senyum yang kupaksakan. Tanganku menyusun apel, bibirku menyapa pelanggan. Tapi pikiranku berkelana ke satu wajah yang kini selalu membuat dadaku sesak. Wajah Raka. Dia masih datang, masih mengambil apel, masih menunduk sopan. Tapi jarak di antara kami terasa seperti tembok tinggi. Aku yang membangunnya, aku pula yang menderita karenanya. Suatu siang, panas pasar terasa lebih menyenat dari biasanya. Udara pengap, teriakan pedagang bercampur bau tanah dan buah matang. Kepalaku mulai pusing, pandanganku berkunang. Aku mencoba bertahan, aku tidak mau terlihat lemah. Namun tubuh punya batas. Tanganku gemetar saat mengangkat keranjang apel. Dunia berputar. Aku hanya ingat suara orang-orang berseru sebelum semuanya gelap. Saat aku membuka mata, aku sudah terbaring di ruangan kecil belakang kios. Kipas angin berdengung pelan. Bau minyak kayu putih menusuk hidung. Dan yang pertama kulihat adalah Raka. Dia duduk di sampingku. Wajahnya pucat, matanya merah. "Ibu,"
katanya pelan. Ibu sadar? Aku mencoba bangkit. Aku nggak apa-apa. Jangan, katanya cepat sambil menahan bahuku. Ibu pingsan. Aku terdiam. Kalimat itu seperti tamparan. Aku pingsan di pasar, di depan orang-orang. Raka menyodorkan air. Tangannya gemetar lebih hebat dari tanganku tadi. Ibu harus istirahat, katanya. Jangan keras sama diri sendiri terus. Aku menatapnya lama. Suaranya tidak menggurui, tidak memaksa, hanya peduli. Dan untuk pertama kalinya, pertahananku runtuh. Air mataku jatuh begitu saja. Raka terkejut. Bu, maaf, saya bukan kamu, kataku lirih. Aku capek. Kalimat itu keluar dari mulutku seperti pengakuan dosa. Aku, Bu Hajah yang selalu kuat, yang selalu tegar, akhirnya mengaku capek. Capek dinilai, capek dihakimi, capek harus selalu benar. Raka menunduk. Dia tidak berani menyentuhku, tapi kehadirannya cukup membuat dadaku sedikit lebih ringan. Setelah aku agak tenang, dia berdiri. Saya ambilkan mobil Pak Hadi. Ibu pulang saja. Aku menggeleng. Tidak usah, aku bisa sendiri. Dia menatapku ragu. Ibu yakin? Aku mengangguk, tapi dalam hati aku tahu, aku berbohong. Hari itu aku pulang lebih awal. Aku mengunci pintu rumah, duduk di ruang tamu yang sepi, dan menangis lama. Tangisku bukan karena malu pingsan, tapi karena aku sadar aku sudah terlalu lama hidup dengan topeng. Malam itu aku membuka lemari dan mengeluarkan album foto lama. Foto-foto suamiku, foto aku dulu, sebelum semuanya runtuh. Sebelum aku memilih hidup sendirian dan membangun tembok tinggi. Aku menyentuh foto itu sambil berbisik. Apa aku salah kalau ingin ditemani lagi? Tidak ada jawaban. Keesokan harinya aku kembali ke pasar, tapi suasananya tidak sama. Orang-orang menatap lebih terang-terangan, tidak lagi berbisik, tapi saling tukar pandang saat aku lewat. Aku tahu kabar pingsanku menyebar cepat. Kasihan Bu Hajah, katanya kepikiran. Kebanyakan pikiran sih. Aku mendengar semuanya, dan entah kenapa aku tidak lagi marah. Aku justru merasa lelah untuk peduli. Raka datang seperti biasa, tapi hari itu aku memanggilnya. Raka, kataku. Dia mendekat cepat. Iya, Bu. Kamu ikut aku sebentar. Beberapa pasang mata langsung menoleh. Aku bisa merasakan gelombang gosip yang siap pecah. Aku mengajaknya ke belakang kios, ruangan sempit, hanya cukup untuk 2 orang berdiri. Aku menarik napas panjang. Kamu jangan merasa bersalah, kataku pelan. Apapun yang orang bilang itu bukan tanggung jawabmu. Raka menunduk, tapi saya tidak mau lihat ibu menderita. Aku menatapnya lurus, dan aku tidak mau kamu pergi karena aku. Dia terkejut. Bu, aku melanjutkan. Suaraku bergetar tapi jujur. Kalau kamu pergi hanya karena omongan orang, aku akan lebih menderita. Kata-kata itu menggantung di udara. Raka menelan ludah. Apa ibu tahu apa arti kalimat itu? Aku mengangguk perlahan. Aku tahu. Kami terdiam lama. Suara pasar seolah menjauh. Yang tersisa hanya napas kami yang berat dan jarak yang semakin tipis. Aku tidak minta apa-apa darimu, kataku akhirnya. Aku hanya minta satu, jangan menghilang. Raka mengangguk, matanya berkaca-kaca. Saya janji. Hari itu aku pulang dengan perasaan yang aneh, takut tapi juga lega. Aku tahu aku baru saja membuat pilihan yang akan menyeretku ke pusaran lebih dalam. Tapi untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa jujur pada diriku sendiri. Dan jujur itu ternyata jauh lebih menenangkan daripada menjaga citra. Namun, aku juga tahu, kejujuran selalu punya harga. Dan harga itu akan segera ditagih oleh dunia. Pasar tidak pernah lupa. Ia bisa diam sehari, 2 hari, tapi begitu ada celah, ia akan menggigit lebih dalam dari sebelumnya. Dan setelah aku pingsan, celah itu terbuka lebar. Aku bisa merasakannya sejak langkah pertamaku masuk ke lorong pasar pagi itu. Udara terasa lebih berat, tatapan orang-orang tidak lagi sekadar penasaran, tapi penuh penilaian. Ada yang iba, ada yang mencibir, ada pula yang tampak seperti sedang menunggu sesuatu runtuh. Aku berdiri di kios dengan punggung tegak, tapi dadaku berdebar lebih cepat dari biasanya. Hari itu, pemasok apelku terlambat datang. Biasanya sebelum jam 7, truknya sudah parkir. Tapi hingga matahari naik tinggi, tidak ada tanda-tanda. Aku mencoba menelepon, tapi tidak diangkat.
Aku mengirim pesan. Dibaca, tidak dibalas. Aku menghela napas panjang. Ini bukan kebetulan. Sekitar pukul 9, Pak Hadi datang lagi. Kali ini tidak sendiri. Ada 2 pedagang senior bersamanya. Wajah mereka serius, terlalu serius untuk sekadar silaturahmi. Bu Hajah, kata Pak Hadi, kita perlu bicara. Aku menutup buku catatan. Di sini, kalau bisa, di kantor pasar. Beberapa kepala langsung menoleh. Aku bisa merasakan detak jantungku di telinga sendiri. Tapi aku mengangguk. Baik. Di kantor pasar yang sempit itu, udara terasa pengap. Kursi kayu tua berderit saat aku duduk. Pak Hadi membuka pembicaraan dengan suara hati-hati, seolah sedang memegang benda rapuh. Bu Hajah, kami semua menghormati ibu. Dari dulu sampai sekarang. Aku diam. Tapi belakangan ini, lanjutnya, banyak pedagang resah. Resah karena apa? Tanyaku pelan. Pak Hadi saling pandang dengan yang lain. Karena kedekatan ibu dengan Raka. Nama itu melayang di udara seperti vonis. Aku menatap mereka satu persatu. Apa yang salah dengan kedekatan itu? Salah satu pedagang menghela napas. Ibu tahu sendiri, ibu ini simbol. Banyak yang mencontoh. Dan kalau simbol punya perasaan? Tanyaku. Apa itu dosa? Ruangan hening. Pak Hadi berkata lebih lembut. Kami tidak menuduh. Kami hanya menyarankan. Menyarankan apa? Agar ibu menjaga jarak, demi ketenangan bersama. Aku tersenyum tipis. Ternyata ketenangan bersama artinya aku harus mengorbankan diriku sendiri. Tidak ada yang menjawab. Aku berdiri. Tanganku sedikit gemetar, tapi suaraku stabil. Kalau tidak ada pelanggaran dagang, aku pamit. Aku keluar tanpa menunggu jawaban. Begitu kembali ke kios, aku melihat Raka berdiri di kejauhan. Wajahnya tegang. Dia pasti tahu aku dipanggil. Kabar di pasar menyebar lebih cepat dari angin. Dia mendekat saat pasar sedikit lengang. Bu, mereka ngomong apa? Aku menatapnya lama, lalu berkata jujur. Mereka ingin kamu menjauh. Raka menelan ludah. Jadi, saya harus pergi. Nada suaranya bukan bertanya, tapi menerima. Kalimat itu menusukku lebih dalam dari yang kuduga. Kalau kamu pergi, kataku perlahan. Kamu melakukannya karena apa? Dia terdiam, lalu berkata pelan. Karena saya tidak mau ibu kehilangan segalanya. Aku tertawa kecil, getir. Kamu pikir yang aku takutkan itu pasar? Dia menatapku bingung. Aku sudah kehilangan suamiku, lanjutku. Aku sudah kehilangan rasa aman. Kalau aku kehilangan kamu hanya karena orang lain tidak nyaman melihatku hidup, apa gunanya semua yang aku jaga selama ini? Raka memalingkan wajah. Bahunya naik turun, menahan emosi. Tapi saya ini cuma penjual apel keliling, Bu. Katanya lirih. Saya nggak punya apa-apa untuk membela ibu. Aku mendekat satu langkah. Kamu punya kejujuran. Dan itu lebih langka dari yang mereka miliki. Dia menatapku. Matanya merah. Tapi jujur saja tidak cukup, katanya. Dunia tidak adil. Aku mengangguk. Aku tahu. Kami berdiri lama dalam diam. Tidak ada sentuhan. Tidak ada janji. Hanya 2 orang dewasa yang tahu bahwa pilihan apapun akan menyakiti. Sore itu, pemasok apel akhirnya datang. Tapi jumlahnya dikurangi. Alasannya singkat. Permintaan turun. Aku mengerti pesannya. Malamnya aku duduk di rumah dengan lampu redup. Aku menghitung ulang keuangan, memikirkan kemungkinan terburuk. Aku bisa bertahan. Aku selalu bisa. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, apakah aku mau bertahan dengan cara lama? Ponselku berbunyi. Pesan dari Raka. Bu, kalau besok saya tidak datang, mohon jangan salah paham. Aku menatap layar lama. Aku mengetik, lalu menghapus. Mengetik lagi. Akhirnya aku kirim satu kalimat sederhana. Jangan membuat keputusan sendirian. Pesan itu terbaca. Tidak langsung dibalas. Aku merebahkan diri. Menatap langit-langit rumah yang sunyi. Aku tahu badai belum selesai. Justru baru dimulai. Karena besok
Aku harus memilih. Tetap menjadi Bu Hajah yang disukai pasar, atau menjadi Salamah, perempuan yang memilih jujur pada hatinya. Dan pilihan itu tidak bisa diambil setengah-setengah. Pagi itu pasar terasa lebih bising dari biasanya. Bukan karena teriakan pedagang, tapi karena suasana. Ada kegelisahan yang beredar di udara, seperti sesuatu akan terjadi. Aku merasakannya sejak membuka mata. Dadaku sesek, tapi langkahku mantap saat keluar rumah. Hari ini, aku tidak berniat berpura-pura. Aku sampai di pasar lebih awal. Kios belum banyak yang buka. Lorong masih basah oleh sisa siraman air. Aku berdiri di depan kiosku, menatap papan nama yang sudah puluhan tahun menempel di sana. Nama itu dibangun dengan kerja keras, keringat, dan air mata. Dan hari ini, nama itu sedang diuji. Raka belum datang. Biasanya dia sudah muncul sejak subuh. Hari ini tidak. Aku mencoba tidak memikirkannya, tapi setiap derit roda gerobak membuatku menoleh tanpa sadar. Sekitar pukul 8, Pak Hadi datang lagi. Kali ini tidak sendiri, ada lebih banyak orang bersamanya. Pedagang, pengurus pasar, bahkan beberapa orang yang tidak biasa ikut campur. Aku tahu ini bukan pertemuan biasa. Bu Hajah, kata Pak Hadi dengan nada resmi, kami sepakat untuk bicara terbuka. Aku mengangguk, silahkan. Orang-orang mulai berkumpul. Ada yang pura-pura berbelanja, ada yang terang-terangan berdiri memperhatikan. Pasar berubah menjadi panggung penghakiman. Salah satu pedagang senior maju. Kami bukan mau mencampuri urusan pribadi ibu, tapi yang terjadi sudah mengganggu ketertiban. Ketertiban yang bagaimana? Tanyaku tenang. Omongan, jawabnya singkat. Citra pasar. Aku tersenyum kecil. Sejak kapan omongan orang menjadi ukuran kebenaran? Beberapa orang berdeham tidak nyaman. Pedagang lain menyahut. Bu Hajah ini contoh. Kalau ibu saja dekat sama penjual keliling, nanti yang lain ikut-ikutan. Aku menatap mereka satu persatu. Jadi masalahnya bukan salah atau benar. Masalahnya karena aku tidak sesuai bayangan kalian. Suasana memanas. Aku ini perempuan, lanjutku. Aku bukan patung kehormatan. Aku punya hati. Bisik-bisik makin ramai. Bu Hajah seharusnya tahu diri. Sudah tua. Sudah haji. Kalimat-kalimat itu menghantam seperti batu. Aku menarik nafas panjang. Ketika aku bicara lagi, suaraku lebih pelan. Tapi justru itu yang membuat semua orang diam. Kalian ingin aku menjauh darinya, bukan karena dia salah, kataku. Tapi karena kalian tidak nyaman melihat seorang janda memilih jujur. Tidak ada yang menjawab. Saat itulah aku melihat Raka berdiri di ujung lorong pasar. Wajahnya pucat, tangannya mengepal, matanya penuh kegelisahan. Dia melangkah maju. Kalau masalahnya saya, katanya dengan suara bergetar tapi jelas, saya yang pergi. Semua mata beralih ke arahnya. Aku menoleh cepat. Raka, dia melanjutkan, memotongku. Saya tidak mau ibu diserang karena saya. Aku menatapnya. Dadaku nyeri. Pak Hadi mengangguk pelan. Itu keputusan bijak. Aku melangkah maju, berdiri di samping Raka. Tidak, kataku tegas. Semua terdiam. Tidak ada yang pergi hari ini, lanjutku. Kalau kalian mau menyalahkan, salahkan aku. Bu Hajah, Pak Hadi mencoba bicara. Aku mengangkat tangan. Cukup. Aku menatap kerumunan pasar yang selama ini kusebut rumah. Selama ini aku menjaga pasar ini. Aku jujur, aku adil. Aku tidak pernah merugikan siapapun. Tapi hari ini, kalian menuntut lebih dari itu. Aku menunjuk dadaku sendiri. Kalian menuntut aku mematikan perasaanku. Hening. Beberapa wajah terlihat goyah. Beberapa tetap keras. Aku menoleh ke Raka. Kalau kamu pergi hari ini, pergilah karena pilihanmu. Bukan karena tekanan mereka.
Raka menatapku lama. Matanya basah. Aku takut, Bu. Katanya lirih. Aku mengangguk. Aku juga. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak malu mengakuinya di depan orang banyak. Kerumunan mulai bubar. Tidak ada keputusan resmi. Tidak ada kemenangan. Hanya ketegangan yang menggantung. Raka berdiri lama setelah orang-orang pergi. Apa aku egois? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Tidak. Dunia yang sering tidak adil. Hari itu, Raka tidak pergi. Tapi jarak di antara kami justru terasa lebih berat. Karena sekarang, semuanya sudah terbuka. Tidak ada lagi tempat bersembunyi. Malamnya, aku duduk sendirian di rumah. Lampu temaram, suara jangkrik mengisi keheningan. Aku tahu, setelah hari ini, tekanan tidak akan berhenti. Bisa jadi malah semakin keras. Namun satu hal juga menjadi jelas. Aku tidak lagi sendirian dalam menghadapi semua ini. Dan justru itulah yang paling menakutkan. Karena semakin aku bertahan, semakin besar harga yang harus kubayar. Pasar memang kembali ramai keesokan harinya. Orang-orang berteriak menawarkan dagangan, roda gerobak berderit, tawar-menawar kembali terdengar seperti biasa. Dari luar, semuanya tampak normal. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang telah berubah selamanya. Aku membuka kios seperti biasa, menyusun apel satu persatu dengan tangan yang terasa kaku. Setiap apel terasa lebih berat dari biasanya, seolah menyimpan beban yang sama di dadaku. Raka tidak datang. Aku mencoba tidak langsung panik. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa mungkin dia hanya terlambat. Tapi ketika jam menunjukkan hampir siang dan gerobaknya tetap tak terlihat, jantungku mulai berdegup tidak karuan. Aku tidak bertanya pada siapapun. Aku takut jawaban. Siang itu, Bu Rini lewat dengan wajah yang entah sengaja atau tidak terlihat puas. "Penjual apel keliling itu nggak kelihatan ya hari ini?" katanya sambil pura-pura heran. Aku menatapnya datar. Mungkin dia libur. Bu Rini mengangguk pelan. Ya, mungkin sudah sadar diri. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari teriakan manapun. Aku menahan napas, menunduk, lalu berkata pelan, "Hati-hati bicara, Bu. Tidak semua yang pergi itu salah." Dia tersenyum tipis lalu berlalu. Sore itu pasar terasa kosong bagiku. Aku menutup kios lebih awal. Bukan karena lelah fisik, tapi karena aku tidak sanggup menahan perasaan yang menumpuk. Aku pulang dengan langkah gontai. Begitu pintu rumah tertutup, aku bersandar lama di baliknya. Sunyi, terlalu sunyi. Aku tahu di lubuk hati terdalam, Raka tidak pergi karena ingin. Dia pergi karena merasa harus. Dan kesadaran itu membuat dadaku terasa robek. Malam itu aku hampir tidak tidur. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu redup, memandangi pintu yang tak pernah diketuk. Setiap bunyi dari luar membuatku menoleh cepat, berharap itu dia, tapi tidak ada siapa-siapa. Hari berganti hari, Raka tidak pernah muncul. Aku mencoba kembali ke ritme lama. Bangun pagi, ke pasar, berdagang, pulang. Tapi semuanya terasa seperti rutinitas kosong. Aku kehilangan sesuatu yang tak pernah kusadari betapa pentingnya. Pemasok semakin jarang datang. Beberapa pelanggan lama berpindah kios. Aku masih bisa bertahan, tapi rasanya seperti bertahan hidup, bukan hidup. Suatu sore,
Aku duduk sendirian di kios setelah pasar mulai sepi. Aku memandangi lorong yang mulai gelap. Di sanalah biasanya Raka lewat, mendorong gerobaknya sambil menyapaku pelan. Aku tersenyum getir. Aku bodoh, gumamku sendiri. Aku pikir menjaga jarak bisa melindungi kita. Ternyata justru jarak itu yang membunuh perlahan. Beberapa pedagang mulai bersikap seolah semuanya kembali normal. Mereka menyapaku lebih ramah, seakan-akan badai sudah berlalu. Tapi aku tahu harga dari ketenangan itu adalah kehilangan. Suatu malam, aku duduk di teras rumah, memandang langit yang mendung. Angin malam membawa bau tanah basah. Aku teringat wajah Raka saat terakhir kali kami bicara. Wajah seseorang yang ingin bertahan, tapi tidak diberi ruang. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Aku lebih takut kehilangan dirinya daripada kehilangan citraku. Dan kesadaran itu datang terlambat. Atau mungkin belum. Malam itu aku masuk ke kamar dan membuka laci meja. Di sana ada ponsel lamaku. Aku menyalakannya. Layar menyala perlahan. Namanya masih ada di sana. Raka. Aku menatap nama itu lama. Jariku gemetar. Ada ketakutan besar menahan langkahku. Takut jika aku menghubungi dan dia tidak menjawab. Takut jika aku terlambat. Namun ada ketakutan lain yang lebih besar. Takut jika aku tidak mencoba sama sekali. Aku menarik napas panjang. Dan tepat ketika aku hampir menyerah. Assalamualaikum, Bu. Suara itu membuat air mataku jatuh seketika. Waalaikumsalam. Jawabku terbata. Kamu di mana? Hening sejenak. Lalu dia menjawab pelan. Saya pergi, Bu. Kalimat sederhana itu terasa seperti pisau. Kamu kenapa tidak bilang? Tanyaku. Kalau saya bilang, katanya lirih. Saya takut ibu melarang. Aku menutup mata. Raka, kataku pelan tapi tegas. Pulanglah, kita bicarakan. Jangan biarkan orang lain menentukan hidupmu. Dia terdiam lama. Napasnya terdengar berat. Bu, apa ibu yakin? Aku membuka mata, menatap kegelapan di depanku. Tidak, jawabku jujur. Tapi aku lebih tidak yakin jika aku hidup tanpamu. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa rencana, tanpa perhitungan. Dan setelah mengucapkannya, aku tahu, aku sudah melewati batas terakhir yang selama ini kujaga. Bab ini berakhir dengan satu hal yang belum pasti. Apakah Raka akan kembali, atau justru kejujuran ini datang terlalu terlambat? Setelah telepon itu ditutup, aku tidak langsung bergerak. Aku duduk lama di tepi ranjang. Ponsel masih kugenggam, layarnya sudah gelap. Tapi dadaku terasa menyala. Kata-kataku sendiri terngiang di kepala, seperti gema yang tak mau pergi. Aku lebih tidak yakin jika aku hidup tanpamu. Aku mengucapkannya tanpa sadar, tanpa perhitungan. Dan justru karena itulah, kalimat itu terasa begitu jujur. Malam itu aku hampir tidak tidur. Aku mondar-mandir di rumah, duduk, berdiri, lalu duduk lagi. Setiap sudut rumah terasa menyimpan kenangan yang tak pernah ada sebelumnya, tapi kini terasa hilang. Pagi datang dengan langkah berat. Aku tetap ke pasar meski kepalaku penuh pertanyaan. Begitu sampai, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Lorong pasar tidak lagi terasa menekan. Tatapan orang-orang masih ada, tapi entah kenapa, hari itu aku tidak lagi merasa kecil. Mungkin karena aku sudah jujur pada diriku sendiri. Aku membuka kios seperti biasa. Apel disusun rapi, timbangan dicek. Tapi mataku terus mencari satu sosok yang belum juga muncul. Hingga siang, Raka tidak datang. Aku mencoba tenang. Aku ingat suaranya di telepon. Ragu, takut, tapi belum sepenuhnya menutup pintu. Sekitar sore, saat pasar mulai sepi, seorang anak kecil datang menghampiriku. Bu Hajah, katanya polos, ada Mas Raka di ujung sana. Dadaku langsung berdegup kencang. Aku menoleh. Di ujung lorong pasar, di dekat pintu keluar,
aku melihatnya. Dia berdiri dengan ransel kecil di punggung. Wajahnya tampak lebih kurus, matanya lelah, tapi sorotnya masih sama. Aku tidak langsung berlari. Aku berjalan pelan, menahan semua emosi yang ingin tumpah. Kami berhenti berhadapan, hanya beberapa langkah jaraknya. "Bu," katanya pelan. Saya balik, aku mengangguk. Aku lihat, dia menunduk. "Saya cuma mau pamit," kalimat itu menghantamku. "Pamit kemana?" tanyaku. "Keluar kota," jawabnya lirih. "Saya dapat kerja ikut saudara. Jual buah juga," aku menelan ludah. "Jadi, telepon semalam itu, saya dengar," katanya cepat. Dan saya bingung. Aku menatap wajahnya, mencari kepastian. "Kenapa bingung?" tanyaku. Dia mengangkat kepala. Matanya berkaca-kaca. Karena saya tahu kalau saya tinggal, hidup ibu tidak akan tenang. Aku menggeleng. Hidupku sudah tidak tenang sejak aku berbohong pada diriku sendiri. Kalimat itu membuatnya terdiam. Aku melangkah lebih dekat. Suaraku bergetar, tapi tegas. "Raka, dengarkan aku. Aku tidak minta kamu bertahan dengan janji. Aku hanya minta kamu tidak pergi karena rasa takut." Dia menarik napas panjang. "Saya takut, Bu. Bukan untuk saya, tapi untuk ibu." Aku tersenyum pahit. Aku sudah terlalu lama hidup demi ketakutan orang lain. Kami berdiri lama. Pasar di sekitar kami seolah menghilang. Tidak ada lagi kios, tidak ada lagi pedagang, tidak ada lagi bisikan. Hanya dua orang dewasa yang akhirnya berdiri tanpa topeng. "Aku tidak tahu masa depan seperti apa," kataku pelan. Aku tidak tahu apakah aku akan kehilangan lebih banyak atau justru menemukan hidup baru. Tapi satu hal aku tahu, aku tidak ingin menyesal karena tidak jujur. Raka mengusap wajahnya, menahan air mata. "Bu, saya ini tidak pantas berdiri sejajar dengan ibu." Aku menatapnya tajam. Siapa yang menentukan pantas atau tidak? Dia terdiam. "Kalau dunia bilang aku salah," lanjutku, "biar dunia yang menanggung dosanya. Jangan kamu." Tangannya mengepal. "Kalau saya bertahan, saya ingin bertahan dengan cara yang benar." Aku mengangguk. "Aku juga." Kami tidak menyentuh, tidak berpelukan, tapi jarak di antara kami terasa lebih dekat dari sebelumnya. "Aku tidak memaksamu tinggal," kataku akhirnya. "Tapi kalau kamu pergi hari ini, aku ingin kamu tahu, aku tidak akan lagi menyalahkan diriku. Aku sudah jujur." Raka menatapku lama, lalu perlahan dia menurunkan ranselnya ke lantai. "Saya belum siap pergi," katanya pelan, "tapi saya juga belum tahu bagaimana bertahan." Aku tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, kita sama-sama belajar." Hari itu dia tidak pergi. Dia juga tidak langsung kembali berdagang. Dia hanya duduk di bangku kayu dekat kiosku, menatap lorong pasar dengan pikiran penuh. Dan aku tahu keputusan besar sedang digantung di udara. Keputusan yang akan mengubah segalanya, bukan hanya bagi kami berdua, tapi bagi cara pasar memandangku dan cara aku memandang diriku sendiri. Bab ini berakhir bukan dengan kepastian, melainkan dengan kejujuran penuh. Dan kejujuran itu Tidak bisa lagi ditarik kembali. Pagi itu pasar kembali ramai seperti biasa. Teriakan pedagang bersahutan, roda gerobak berderit, aroma buah dan tanah basah bercampur di udara. Dari luar tidak ada yang tampak berbeda, tapi bagiku segalanya telah berubah. Aku berdiri di depan kios dengan perasaan yang lebih tenang dari sebelumnya. Raka belum membuka lapak, dia berdiri di samping kiosku, membantu mengangkat keranjang apel tanpa banyak bicara. Tidak ada sikap berlebihan, tidak ada kedekatan yang dipamerkan, tapi kehadirannya nyata, tegak, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Dan itu cukup. Beberapa orang melirik, beberapa berbisik, beberapa pura-pura tidak peduli. Aku tidak lagi menghitung siapa yang menatap atau apa yang mereka pikirkan. Sekitar pukul 9, Pak Hadi datang lagi, kali ini sendirian. Wajahnya tidak setegang sebelumnya, tapi jelas masih menyimpan banyak pertanyaan. "Bu Hajah," katanya pelan. "Raka kembali." Aku mengangguk. "Ya." Pak Hadi menatap Raka sekilas, lalu kembali padaku. "Orang-orang masih bicara." Aku tersenyum kecil. "Orang akan selalu bicara, Pak. Dulu, sekarang, dan nanti." Dia terdiam sejenak, lalu berkata,
Kalau begini terus, ibu siap dengan akibatnya? Aku menatap lurus ke depan, ke lorong pasar yang sudah menjadi bagian hidupku selama puluhan tahun. Pak, kataku tenang. Aku sudah kehilangan banyak hal dalam hidup ini. Suami, rasa aman, kesempatan bahagia. Kalau sekarang aku harus kehilangan sebagian pandangan orang hanya karena aku memilih jujur, aku siap. Pak Hadi menghela napas panjang. Tidak marah, tidak juga setuju sepenuhnya. Tapi ada penerimaan yang pelan-pelan tumbuh. Kami tidak bisa melarang, katanya akhirnya, selama tidak melanggar aturan. Aku mengangguk. Aku tidak pernah melanggar. Aku hanya berhenti berbohong. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme baru. Tidak mudah, tidak sepenuhnya damai. Masih ada yang menjauh, masih ada pelanggan yang pindah kios. Tapi ada juga yang tetap datang. Bahkan ada yang diam-diam berkata, Bu Hajah kelihatan lebih hidup sekarang. Raka mulai berdagang lagi, tidak di depan kiosku. Sedikit menjauh menjaga batas yang jelas. Tapi setiap sore, saat pasar mulai sepi, dia datang membantu membereskan. Tidak ada janji besar, tidak ada kata cinta yang diumbar. Hanya dua orang dewasa yang berjalan perlahan, dengan kesadaran penuh akan risiko. Suatu sore, saat matahari condong ke barat dan lorong pasar mulai lengang, Raka berdiri di sampingku. Bu, katanya pelan, apa ibu pernah menyesal? Aku menatap apel terakhir yang kususun, lalu menoleh padanya. Menyesal? Ulangku. Iya, menjadi jujur, katanya. Aku tersenyum kecil. Aku menyesal karena terlambat. Dia menunduk, tersenyum samar. Aku tidak tahu ke depan seperti apa. Lanjutku. Mungkin kita akan diuji lagi. Mungkin lebih berat. Raka mengangguk. Saya tahu. Tapi satu hal, kataku sambil menatapnya. Aku tidak lagi hidup dalam ketakutan. Dia menatapku. Dan untuk pertama kalinya sejak kami saling mengenal, tidak ada keraguan di matanya. Hanya keteguhan. Aku juga, katanya. Dan disitulah aku tahu, apapun yang akan terjadi setelah ini, aku sudah memilih dengan sadar. Bukan pasar, bukan omongan orang, bukan status, tapi diriku sendiri. Kisah ini bukan tentang cinta yang sempurna, bukan pula tentang keberanian tanpa luka. Ini adalah kisah tentang seorang perempuan yang akhirnya berani berkata, "Aku berhak bahagia, meski caranya tidak disukai semua orang." Dan jika dunia tetap ingin menghakimi, biarlah. Aku sudah cukup lama hidup untuk dunia. Kini, aku memilih hidup untuk kebenaran di hatiku sendiri.